Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1 sampai ke-3 ya. Teman-teman kelas 1, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga teman-teman kelas 1 sampai hari ini selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin sehat, teman-teman jangan lupa untuk berolahraga, makan dan minuman bergizi, dan jangan lupa untuk minum vitamin juga ya, agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ayo, angkat kedua tangan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman kelas 1 sudah mengawali pembelajaran tematik dengan membaca doa sebelum belajar. Hari ini, teman-teman masuk pada tema baru, yaitu tema 8. Tema 8 ini judulnya peristiwa alam. Nah, teman-teman, pada tema 8 ini kita akan banyak membahas mengenai peristiwa alam seperti terjadinya siang dan malam. Subtema pertama pada tema 8 berjudul peristiwa siang dan malam. Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang, matahari bersinar cerah. Pohon-pohon melambai tertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Nah, saat malam, matahari terbenam. Udara malam hari terasa sejuk. Kalau teman-teman kelas 1, teman-teman lebih suka suasana malam atau suasana siang? Dari gambar, teman-teman bisa melihat ada Udin, Edo, dan Beni. Nah, hari ini hari Sabtu. Udin ingin mengunjungi nenek. Udin mengajak Edo dan Beni. Rumah nenek berada di pinggir kota. Nah, suasana di sana sangat nyaman. Mereka akan menginap semalam di sana, menikmati udara sejuk pegunungan, bermain di pinggir sawah, menikmati hangatnya sinar mentari, memandang langit yang bertaburan bintang. Sungguh senang menginap di rumah nenek. Teman-teman kelas 1, siapa nih yang masih suka berkunjung ke rumah nenek dan kakeknya? Berkunjung sambil menginap di sana. Siapa yang masih suka seperti itu? Dari cerita yang tadi sudah disampaikan, kita juga dapat mengetahui ya teman-teman, bahwa ketika kita berada di daerah pegunungan, kita akan merasakan udara yang sejuk. Matahari mulai terbenam. Tandanya hari mulai malam. Saat malam hari, kita berada di rumah. Kita berkumpul bersama keluarga. Nenek ingin membacakan cerita. Membaca cerita sambil mendendangkan lagu. Udin, Beni, dan Edo tak sabar mendengarkan. Mereka duduk di teras rumah. Bintang dan bulan tampak terang di langit. Suasana malam terasa lebih sepi. Nenek mulai bercerita dan mendendangkan lagu. Lagu yang didendangkan oleh nenek berjudul Matahari Terbenam. Teman-teman, apakah ada yang sudah pernah mendengar lagu ini? Jika belum atau jika sudah, teman-teman silahkan lihat video lagu yang akan ditampilkan ya. Teman-teman boleh ikut bernyanyi ketika lagunya dimulai. Mata
dapat teman-teman bisa melihat di situ ada pohon bintang, kata peristiwa malam hari. Nah, teman-teman ditugaskan untuk menempelkan kata-kata yang sesuai untuk peristiwa malam hari pada halaman 5. Jadi, di halaman 5 teman-teman pilih kata-kata yang ada di dalam bintang yang sesuai dengan peristiwa malam. Kemudian, teman-teman gunting dan teman-teman tempelkan pada pohon bintang yang ada di halaman 4 ya. Pasti teman-teman sudah tahu apa saja kata yang sesuai dengan peristiwa malam. Setelah beristirahat dengan nyenyak, Udin, Beni, dan Edo bangun pagi-pagi sekali. Mereka akan menemani nenek pergi ke sawah. Sawah nenek ditanami pohon padi. Pohon padi akan menghasilkan beras. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa beras adalah makanan pokok kita? Padi itu melambangkan kemakmuran bagi semua. Nah, padi dan kapas merupakan lambang dari sila kelima Pancasila. Teman-teman masih ingat tidak apa bunyi dari sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, coba ulangi berkali-kali menyebutkan sila kelima Pancasila ini ya, agar teman-teman bisa hafal sila-sila dalam Pancasila. Pemandangan di rumah nenek sangat indah. Sawah terbentang di sekelilingnya. Hijau pegunungan menambah sejuknya udara. Udin, Beni, dan Edo berjalan di pematang sawah. Mereka menyapa petani sambil bernyanyi. Mereka bernyanyi lagu pemandangan. Apakah teman-teman kelas 1 sudah pernah mendengar lagu berjudul Pemandangan? Atau adakah yang sudah bernyanyinya? Jika teman-teman sudah maupun belum, sekarang coba lihat video musik yang akan ditampilkan berikut ini ya. Teman-teman silahkan bernyanyi ketika videonya ditampilkan. Dan jangan lupa untuk mengikuti tinggi rendah nada yang ada di lagu tersebut ya. Hari ini matahari bersinar cerah. Ayah mengajak Dayu tamasya ke pantai. Dayu senang sekali. Angin bertiup sepoi-sepoi. Di pantai banyak pohon kelapa. Burung-burung terbang di sekitar pantai. Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai. Bermain dan membuat rumah-rumahan dari pasir. Dayu ingin belajar berenang. Berenang di pantai sangat menyenangkan. Saat ombak datang, Dayu berpegangan pada ayah. Mereka tertawa gembira. Teman-teman kelas 1, siapa yang pernah ke pantai? Atau ada tidak yang belum pernah ke pantai? Pasti teman-teman sudah pernah ya ke pantai.
Jika ada yang belum pernah ke pantai, boleh teman-teman coba kalau pantai terdekat yaitu ada di Pantai Ancol. Tapi ingat ya teman-teman, ketika bermain di pantai, teman-teman harus hati-hati karena ada ombak yang akan datang. Jadi teman-teman harus hati-hati dan harus dengan pengawasan orang tua. Nah, terutama sekarang jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dayu membawa banyak barang untuk tamasya ke pantai. Sekarang, ayo kita cari tahu barang apa yang dibawa oleh Dayu. Kemudian, teman-teman ditugaskan untuk memasangkan gambar sesuai dengan namanya. Di sini, gambarnya ada handuk, ada sendok pasir, ada kelapa, ada topi pantai, dan ada pelampung. Silahkan teman-teman pasangkan dengan cara menarik garis ya. Sekarang, Miss akan membacakan teks bacaan yang berjudul Indahnya Suasana Pantai. Teman-teman bisa mengikuti Miss membaca teks bacaan ini bersama ya. Indahnya suasana pantai. Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat. Deru air laut terdengar merdu. Dayu memandang ombak dan buih. Riak ombak membasahi ujung kaki Dayu. Sepoi angin meniup rambut Dayu. Burung-burung terbang mengitari pantai. Sungguh indah pemandangan di pantai. Pada halaman 17 dan 18 bagian Ayo Menulis, teman-teman ditugaskan untuk menuliskan kata yang tepat untuk peristiwa siang hari. Nah, pada halaman 17 sudah terdapat kotak yang berisi berbagai macam kata. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang ada di dalam kotak untuk menuliskannya pada gambar yang sesuai. Jadi, teman-teman tinggal pilih kata-kata yang ada di dalam kotak, kemudian teman-teman sesuaikan dengan gambar yang ada. Pada halaman 20 dan 21 terdapat teks bacaan yang bisa teman-teman baca dengan nyaring ya. Kemudian pada halaman 22 teman-teman ditugaskan untuk memberi tanda bintang pada permainan yang dilakukan di luar rumah. Dan teman-teman memberi tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang mana yang dilakukan di dalam rumah dan yang mana permainan yang dilakukan di luar rumah. Pada layar, teman-teman bisa melihat di sini ada layang-layang milik Udin dan layang-layang milik Benny. Ketika layang-layang milik mereka berdua disejajarkan, ternyata tali layang-layang milik Udin lebih panjang dari tali layang-layang milik Benny. Atau tali layang-layang Benny lebih pendek dari tali layang-layang Udin. Kemudian Udin dan Benny mengukur panjang tali layang-layang mereka menggunakan jengkal. Kalau pengukuran satu jengkal seperti pada gambar ya teman-teman, jadi satu tangan kita lebarkan, itu namanya satu jengkal. Kemudian ada juga pengukuran menggunakan satu depa. Nah, kalau satu depa, tangan teman-teman, kedua tangan teman-teman direntangkan ya ke samping. Ini namanya pengukuran menggunakan satu depa. Setelah Udin dan Benny melakukan pengukuran dengan jengkal, maka didapatkan hasil seperti ini teman-teman. Panjang tali layangan Udin diukur dengan jengkal yaitu sebanyak 30 jengkal. Nah, untuk panjang tali layang-layang Benny diukur dengan jengkal, maka didapatkan hasil sebanyak 20 jengkal. Jadi, tali layang-layang Udin sudah pasti lebih panjang daripada tali layang-layang Benny ya, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang yang tidak baku. Maksud dari satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan
oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, teman-teman mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Nah, jika teman-teman ukur, teman-teman mendapatkan hasil 10 jengkal. Nah, jika teman lain yang memiliki tangan lebih besar, maka pengukurannya atau hasilnya akan berbeda. Bisa saja dia hanya mendapatkan 5 jengkal, seperti itu. Contoh, satuan panjang tidak baku, ada pensil, ada pulpen, ada lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Sekarang, pada halaman 25 dan 26, teman-teman ditugaskan untuk menghitung panjang benda menggunakan alat ukur yang terdapat pada gambar. Jadi, pada gambar sudah ada benda dan sudah ada alat ukurnya. Teman-teman hitung berapa banyak sesuai dengan alat ukurnya. Untuk nomor 1, di sini bendanya adalah ikat pinggang. Kemudian alat ukurnya menggunakan pensil dan menggunakan jengkal. Teman-teman hitung berapa pensil yang digunakan untuk mengukur panjang ikat pinggang. Kemudian untuk yang jengkal, teman-teman hitung juga ada berapa jengkal untuk menghitung panjang ikat pinggang. Untuk nomor 2, sama seperti tadi ya, teman-teman bisa melihat pada gambar berapa jengkalnya dan berapa batang lidi yang dibutuhkan. Pada nomor 3 sampai nomor 5, jika kita melihat gambar, itu hanya sebagian yang diukur dengan gambar ya teman-teman. Jadi contohnya nomor 3 hanya satu pensil atau hanya satu jengkal. Nah, teman-teman bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan benda yang ada di rumah teman-teman ya. Dan teman-teman dapat melakukan pengukuran secara langsung. Kalau nomor 3 ini tongkat pramuka, nah teman-teman jika punya tongkat pramuka boleh diukur. Jika tidak, teman-teman bisa menggunakan tongkat pelan atau tongkat sapu ya. Setelah itu teman-teman ukur menggunakan pulpen dan menggunakan jengkal teman-teman berapa panjangnya. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 juga seperti nomor 3 ya teman-teman. Ketika teman-teman melakukan pengukuran harus dilakukan dengan benar. Dan ketika menuliskan hasil pengukuran harus dilakukan dengan benar juga ya. Jadi, dalam bersikap sehari-hari kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman, kemudian selalu berbuat baik kepada sesama merupakan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Kalau padi berarti lambang kemakmuran, kalau kapas merupakan lambang kelembutan dan kebaikan. Warna putih pada kapas melambangkan kebenaran teman-teman. Baik teman-teman, sekarang pada halaman 28 coba teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman tersebut. Di sini ada 3 pertanyaan mengenai sila kelima Pancasila. Silakan teman-teman jawab ya. Baik teman-teman, tugas pada halaman 28 merupakan tugas terakhir teman-teman hari ini. Teman-teman sudah menyelesaikan tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Besok kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-4 sampai ke-6 ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang teman-teman pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan teman-teman ya. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok ya teman-teman kelas 1.